Indonesia Yogyakarta melalui jaringan online. Halo Pak Alan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro News Jateng DIY hari ini. Pak Alan, bagaimana perspektif Anda? Karena masyarakat tahunya bakal ada pilkada serentak pada 2024. Ini membuat periode jabatan pemimpin daerah akan sama awal dan akhirnya. Namun ternyata gubernur dan wakil gubernur DIY lebih dulu ditetapkan. Ya, baik. Pilkada serentak nasional memang akan dijadwalkan bulan November 2024. Tetapi pilkada serentak nasional itu tidak berlaku di level provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Hal ini terbukti kemarin hari Selasa 9 Agustus, gubernur dan wakil gubernur kemudian ditetapkan oleh DPRD DIY, sehingga mekanisme penetapan gubernur dan wakil gubernur di daerah istimewa Yogyakarta itu tidak menggunakan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah, tetapi menggunakan Undang-Undang 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Artinya di Indonesia ini ada beberapa daerah memang yang tidak bisa diterapkan pilkada secara langsung atau diterapkan Undang-Undang Pilkada Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Pak Alan tadi menyebutkan bahwa daerah istimewa Yogyakarta ini menerapkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2012. Salah satunya tentang keistimewaan DIY. Apa saja sebenarnya menjadi keistimewaan daerah ini sehingga penetapan gubernur dan wakil gubernur ini bisa dikatakan tidak melanggar pemilu? Ya, dalam pasal 18 ayat 4 sebenarnya kan ada landasan konstitusional tentang tata cara bagaimana kemudian gubernur, bupati, wali kota itu dilaksanakan. Kalau kita melihat pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar, itu disebutkan bahwa gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Makna demokratis itu apa? Demokratis itu bisa langsung, bisa tidak langsung. Hal ini juga kemudian dikuatkan dengan putusan MK nomor 22 tahun 2009. Artinya makna demokratis yang diatur atau dituangkan di dalam pasal 18 ayat 4 itu bisa bermakna langsung dan tidak langsung. Ini yang perlu kemudian pertama kita garis bawahi. Kemudian yang kedua, di dalam pasal 18B Undang-Undang Dasar itu disebutkan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan pemerintah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan undang-undang. Nah, konteks daerah istimewa Yogyakarta terdapat Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 di mana daerah istimewa Yogyakarta dinyatakan sebagai daerah yang istimewa karena berdasarkan pertimbangan sejarah dan asal-usul daerah istimewa Yogyakarta. Ada 5 sebenarnya keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta atau DIY, salah satunya adalah pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur, kemudian kebudayaan, pertanahan, tata ruang, dan kelembagaan pemerintah daerah. Baik, ada sejumlah keistimewaan bagi daerah istimewa Yogyakarta. Namun jika kita lihat dari undang-undang Pak Alan, apakah memungkinkan jika nantinya daerah istimewa Yogyakarta ini suatu saat akan menerapkan pemilu daerah serentak mungkin nanti seperti daerah-daerah lainnya? Apakah hal itu memungkinkan? Kalau kita melihat undang-undang keistimewaan untuk di level pemilihan di provinsi atau gubernur, tidak ada peluang sama sekali untuk kemudian di level gubernur itu diadakan pilkada secara langsung. Yang memungkinkan itu adalah kabupaten dan kota yang ada di wilayah DIY. Seperti misalkan Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan kemudian Kota Yogyakarta. Kalau kabupaten kota di wilayah DIY, mereka menggunakan sistem pilkada langsung. Tetapi kalau untuk level provinsi, itu nggak bisa diterapkan pilkada langsung karena terikat dengan Undang-Undang 13 2012. Kalau di dalam hukum tata negara, ini disebut dengan undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum atau lex specialis derogat lex generalis. Jadi khusus untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur di DIY, undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang 13 2012 dan tidak menggunakan undang-undang pilkada. Itu berarti pemilihan gubernur dan wakil gubernur DIY tidak dimungkinkan secara pilkada begitu ya Pak Alan ya. Nah kemudian kalau kita melihat sistem ini adalah sistem yang sedikit berbeda dengan daerah lainnya. Apakah memungkinkan ada celah atau mungkin kekurangan yang nantinya ini justru menjadi PR besar bagi pemerintahan dan bagi gubernur dan wakil gubernur DIY pastinya? Ya, kalau di level provinsi DIY, pemilihan atau pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur itu kan menggunakan mekanisme penetapan. Jadi tidak ada ruang sama sekali untuk pemilihan, tetapi menggunakan mekanisme penetapan, di mana kemudian calonnya itu dari Kasultanan mengajukan Sultan Hamengkubuwono, kemudian dari Kadipaten mengusulkan Adipati Pakualam.
Artinya kalau kita melihat konstruksi Undang-Undang 13 2012 sama sekali tidak ada kemudian peluang untuk diadakan pilkada langsung, gitu ya. Kalau kita melihat Undang-Undang 13 2012. Baik, berarti tidak akan dimungkinkan adanya pilkada langsung untuk daerah istimewa Yogyakarta karena tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Alan tadi ada nantinya gubernur dan wakil gubernur DIY yang sudah dipilih oleh DPRD nanti akan segera dilantik langsung oleh Presiden Joko Widodo. Terima kasih Pak Alan Fatkan Gandhi Wardana, Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi UII sudah bergabung bersama kami dan pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda.